sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Trihwayuni dari kelas A2 Fakultas Bahasa Inggris 2021 dengan nomor NIM 212200032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pancasila. Perlu kalian ketahui bahwa setiap tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Arti Pancasila. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sangsakerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah-sejarah yang tak lepas dari proses terbentuknya negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara. Oleh karena itu, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI melakukan 2 kali sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Pembicara yang mengungkapkan pendapatnya yaitu 1. Ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei yang berisi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atas pri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar, dan dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari Muhammad Yamin, A. Maramis, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Abdul Qahar Muzakkar, Wahid Hashim, Abdi Kusno Cokrosuyoso, dan Insinyur Soekarno. Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Panitia 9 melakukan sidang pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta mewujudkan suatu keadilan seluruh rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah. Selanjutnya pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, ada yang keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta. Setelah dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, maka diputuskan butir pertama yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.